salah satu fungsi logika yang bisa kita terapkan pada lembar kerja Microsoft Excel. Fungsi itu disebut dengan fungsi if ya. Fungsi if memiliki bentuk umum yaitu sama dengan if di dalamnya ada 3 parameter ya, A, B, dan C. Jadi sekali lagi fungsi if ini adalah fungsi logika di mana memiliki 3 parameter yaitu parameter A, B, dan C. Di mana parameter A ini adalah logical test. Kemudian parameter B ini adalah value if true. Sedangkan parameter C itu adalah value if false ya. Jadi di parameter A nanti kita akan menguji nilai suatu sel ya. Kemudian ketika nilai tersebut bernilai true, maka akan diisi dengan apa yang kita tuliskan pada parameter B ya. Sedangkan ketika logical test ini bernilai false, maka pada sel akan dituliskan nilai yang kita isi pada parameter C ya. Baik, kita akan coba terapkan misalnya di sel B2, ini saya perbesar ya. Di sel B2 kita akan tuliskan di sini misalnya ada kode, kemudian di sini ada jenis kelamin ya. Kita perbesar lebar kolom B. Misalnya di kode ini kita tuliskan ada 2 kemungkinan ya, yaitu P atau L ya. Ketika di sel C2 kita isi P, maka nanti di sel jenis kelamin di C3 akan tertulis perempuan ya. Sebaliknya ketika di C2 ini kita tuliskan L, maka di C3 nanti akan muncul tulisan laki-laki. Nah, karena ada 2 opsi seperti itu, maka kita bisa menggunakan fungsi if ya. Baik, kita akan coba tuliskan fungsi if. Kita awali dengan tanda sama dengan if buka kurung. Nah, ini kita lihat ada 3 parameter ya. Ada logical test, value if true, dan value if false. Di sini juga kita bisa lihat pemisah antar parameter. Ini ada tanda. Di komputer yang saya gunakan ini menggunakan tanda titik koma ya. Logical test titik koma, value if true titik koma. Nah, mungkin ada di komputer yang Anda gunakan tidak selalu itu menggunakan tanda parameter pemisahnya menggunakan tanda titik koma. Ada juga yang menggunakan tanda koma ya. Nah, itu pengaturannya melalui control panel ya. Baik, pada kesempatan ini tidak kita bahas itu, tapi yang pasti sebelum dilanjutkan perhatikan apakah di komputer Anda menggunakan tanda titik koma atau tanda koma ya. Baik, pada logical test kita akan cek mengisi sel C3 ini berdasarkan isi dari C2 ya. Maka di sini saya klik sel C2, kita cek nilai C2 apakah dia bernilai sama dengan P. P karena berupa string, maka kita gunakan tanda petik ya. Tanda petik P ya, tanda petik lagi. Nah, itu adalah logical test. Kita menguji apakah nilai C2 itu sama dengan P ya. Titik koma di komputer saya, mungkin di komputer Anda bisa jadi titik koma ataupun koma ya untuk pemisah atau separatornya. Nah, value if true-nya kalau memang bernilai P isi dari C2 ini, maka kita tuliskan jenis kelaminnya adalah perempuan ya. Perempuan karena string kita gunakan tanda petik terlebih dahulu ya. Perempuan ditutup lagi dengan tanda petik, baru kemudian titik koma lagi, kita masuk ke parameter yang ketiga yaitu value if false. Nah, jika bukan P, maka pasti isinya adalah L ya, karena cuma ada 2 kemungkinan. Maka kalau L, kita tuliskan di sini value-nya adalah laki-laki. Ditutup lagi dengan tanda petik, lalu tutup kurung, dan kita tekan enter. Maka di sini tertulis di sel C3 adalah perempuan. Mengapa? Karena di sel C2-nya bernilai P ya, atau bernilai true. Sedangkan kalau ini kita ganti dengan L, lalu tekan enter, maka tertulis di C3 adalah laki-laki ya. Nah, ini bentuk fungsi if ya, logika fungsi if ya. Baik, kita coba lagi contoh yang lain. Misalnya di sini ada kode, kemudian di sini ada harga misalnya ya.
kodenya kita buat ada hanya dua kemungkinannya, satu atau dua misalnya ya. Kalau kodenya satu, maka harganya akan tertulis 10.000 misalnya gitu ya. Kalau kodenya dua, akan tertulis 20.000 gitu ya. Maka di sini juga sama, kita gunakan fungsi if ya, sama dengan if buka kurung, logical testnya kita cek lagi apakah nilai C5 itu sama dengan 1. Nah, 1 karena merupakan angka, jadi tidak perlu diawali dengan tanda petik ya. Langsung saja kita ketik 1. Titik koma, parameter berikutnya value if true. Nah, benar. Jika benar isi C5 itu adalah sama dengan 1, maka nilai yang kita masukkan di sel C6 adalah 10.000. Nah, angka tidak perlu diawali dengan tanda petik. Dan tidak perlu juga diberikan tanda titik atau koma ya. Langsung saja angkanya 1, 0, 0, 0, 0. Titik koma, parameter yang ketiga value if false. Tadi misalnya tadi kita hanya dua kemungkinan, yang 1 atau 2 ya. Kalau 1 itu 10.000, kalau 2 nanti kita isi di sini adalah 20.000 ya. Ini asumsinya hanya dua kemungkinan. Tutup kurung, enter ya. Jadi di sini tertulis 10.000. Kenapa? Karena isi C5 adalah sama dengan 1. Kalau ini kita ganti dengan 2, maka isinya adalah 20.000 ya. Nah, seperti itu fungsi if. Jadi kalau menggunakan angka tidak perlu diawali dan diakhiri dengan tanda petik ya. Tapi kalau ada menggunakan huruf ataupun kata, maka diapit dengan tanda petik ya. Oke, kita coba sekali lagi. Di sini misalnya ada kode lagi dan di sini ada kota ya. Misalnya hanya dua kemungkinan ya, kodenya misalnya BDG itu adalah kota Bandung ya. Maka di sini kita akan buat rumusnya cuma dua kemungkinannya, BDG dengan JKT misalnya ya. Kalau BDG itu isinya Bandung, kalau JKT isinya Jakarta. Maka kita buat sini sama dengan if buka kurung. Kita klik isi sel ini C8 ya. Apakah C8 sama dengan BDG? Nah, BDG karena string atau huruf, maka diawali dengan tanda petik ya, BDG. Tanda petik lagi, titik koma. Kita isi dengan Bandung. Bandung itu juga string, maka diawali dengan tanda petik ya. Bandung, tanda petik lagi ya. Titik koma lagi, value false-nya. Tadi kan kita mau isi kalau nggak BDG, JKT ya. JKT itu diisi dengan Jakarta. Maka buat lagi tanda petik Jakarta. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita ganti dengan JKT, enter, maka isinya Jakarta. Kalau BDG, Bandung ya. Nah, seperti itu penggunaan fungsi if ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ketika optionnya lebih dari dua? Nah, kita bisa melakukan pengembangan dari fungsi if ini ya. Kalau fungsi dasarnya if hanya ada dua option ya, jadi value if true dan value if false. Nah, kita bisa mengembangkan dengan lebih dari dua pilihan. Kita coba ya. Misalnya di sini kita masih sama menggunakan contoh kode dan kota ya. Kalau tadi cuma dua pilihan BDG atau JKT, misalnya kita akan isi nanti kalau BDG itu akan tertulis Bandung, kalau JKT akan tertulis Jakarta, kalau SBY itu akan tertulis Surabaya gitu ya. Nah, maka di sini misalnya tadi BDG kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung, logical testnya kita cek ini C11 sama dengan tanda petik BDG, tanda petik lagi value if true-nya kalau BDG kita isi dengan Bandung ya. Nah, di sini value false-nya kalau tidak BDG bisa jadi JKT atau SBY. Nah, karena masih ada dua kemungkinan di sini, di value if false-nya kita masukkan lagi fungsi if lagi. Tapi tidak perlu pakai sama dengan lagi di sini ya. Langsung saja if buka kurung, kita cek lagi logical test-nya. Di sini C11 sama dengan misalnya JKT berarti sekarang ya, pakai tanda petik JKT, tanda petik lagi
titik koma. Nah, value if true-nya kalau JKT kita isi dengan Jakarta. Gunakan tanda petik terlebih dahulu. Kita isi Jakarta, tanda petik lagi, titik koma. Nah, baru di sini value false-nya berarti kalau tidak BDG, tidak JKT, maka hanya tinggal satu kemudian SBY. Maka di sini langsung kita isi. Kalau SBY itu adalah Surabaya. Tutup ya, tanda petik lagi. Nah, tutup kurungnya sebanyak jumlah if-nya nih. If-nya ada 1, 2. Berarti tutup kurungnya ada 2 kali ya. 1, 2. Tekan enter. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita isi dengan JKT, akan muncul Jakarta. Kalau kita isi dengan SBY, enter, jadi muncul Surabaya ya. Nah, ini adalah pengembangan dari fungsi if ya. Silakan dicoba sahabat-sahabat semua, ketika misalnya optionnya ada 4 atau ada 5 ya, silakan dicoba. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih dan semoga bisa dicoba dan dipraktekkan materi kita hari ini tentang penggunaan fungsi if ya. Terima kasih.